Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Konten kali ini kalian tentu saja bertemu lagi dengan saya Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dan untuk hari ini saya membawakan konten yang sedikit berbeda dari biasanya, karena di mana biasanya aku selalu membawakan konten-konten yang berbau pageant alias kontes-kontes ratu kecantikan dan juga kegantengan dunia. Tapi di konten kali ini berhubung malam Jumat aku ingin menceritakan kisah horor yang sebenarnya sudah lama banget aku dapetin. Waktu itu aku kelas 5 atau kelas 6 SD, jadi antara tahun 1995 sampai 1996. Kita juga nggak inget nih waktu tepatnya itu tahunnya tepatnya itu kapan, yang jelas pokoknya di tahun-tahun itu antara 95 ke 96. Dan kisah ini dialami sendiri oleh tetangga kita nih, tetangga aku nih waktu masih tinggal di Jawa Timur sana. Waktu itu sempat bikin heboh tuh karena ceritanya dia itu lari-larian dari halaman belakang menuju ke rumah sampai dikejar sama tetangga-tetangga kita. Kenapa bisa begitu? Karena konon katanya dia melihat penampakan tuyul yang lagi pacaran. Di luar dugaan, ternyata tuyul bisa pacaran. Walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu tuh tuyul pacaran atau cuma balas pantun aja. Tapi kenapa dia itu bisa menyimpulkan tuyul itu lagi pacaran? Karena menurut dia yang dia lihat itu adalah sosok tuyul laki-laki dan perempuan. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 1995 sampai 1996. Dan cerita ini sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh seseorang bernama Jamilah. Jamilah ini tidak tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan sebagainya guys. Jadi Mbak Jamilah ini tinggalnya itu di pedesaan, di mana rumah satu dengan rumah yang lainnya itu selalu berjarak halaman yang cukup luas. Dan biasanya hanya dipisahkan oleh perkebunan-perkebunan milik warga setempat juga. Jadi gampangannya tuh setiap rumah biasanya punya halaman yang cukup luas, dan halaman luas itu biasanya dipakai untuk perkebunan keluarga itu sendiri, bukan untuk diperjualbelikan hasil perkebunannya. Jadi luas tanahnya pun nggak terlalu luas kayak perkebunan sawit dan lain sebagainya ya guys. Ini supaya kalian mendapatkan gambaran di mana desa tempat Jamilah ini tinggal. Dan kebetulan di daerah tempat si Jamilah ini tinggal, biasanya antar rumah itu cuma dipisahkan oleh pagar yang terbuat dari bambu. Ya, ada yang tinggi, ada yang nggak terlalu tinggi. Kebetulan, kalau pagar pembatas antara rumah Mbak Jamilah dan tetangganya ini tuh nggak terlalu tinggi guys. Jadi kayak setengah badan orang dewasa gitu. Nah, untuk kondisi rumah masing-masing warga tuh beda-beda ya guys. Ada yang kamar mandinya itu ada di dalam rumah, ada yang kamar mandinya itu terpisah. Maksudnya, beberapa rumah di tahun itu tuh memiliki kamar mandi yang terpisah dengan rumah induknya. Jadi harus melalui halaman belakang dulu, baru sampailah di kamar mandi dengan bangunan yang terpisah. Mungkin sebagian kalian tahulah penggambaran yang aku maksudkan di sini. Sementara itu, rumah Mbak Jamilah itu nggak terlalu besar, halamannya pun nggak terlalu luas. Ya, boleh dibilang Mbak Jamilah ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. For your information, di tahun 1996 itu Mbak Jamilah tuh umurnya baru 35 tahun. Ya, sekarang udah tua lah ya. Dia sudah berkeluarga tentunya dan memiliki 3 orang anak, cowok semuanya. Dan waktu itu anaknya baru berusia 5, 8, dan 11 tahunan gitu. Di sekeliling daerah tempat Mbak Jamilah ini tinggal nih, tetangga-tetangganya tuh memang ada beberapa yang punya anak kecil. Tapi ya namanya tinggal di kampung, biasanya tuh antar tetangga tuh saling mengenal satu sama lain. Itu anak siapa tuh udah kenal satu sama lain, udah pada tahu itu rumahnya di mana aja. Dan emang keseharian tuh Mbak Jamilah tuh emang biasa aja gitu ngelihat tetangga-tetangganya atau anak-anak tetangganya itu pada main di halaman tetangganya yang lain. Jadi saling main tuh satu sama lain. Emaknya pada ngerumpi, anaknya pada main tuh satu sama lain di halaman entah rumah siapa, besok di rumah siapa. Tapi kebetulan rata-rata nih anak dari tetangga-tetangganya Mbak Jamilah tuh ya seumuran anak-anaknya Mbak Jamilah. Bisa dibilang tuh usia-usia sekolah. Dimana kalau pagi hari mereka pada sekolah, siang mereka baru pulang, sore baru main gitu ya guys. Dan rata-rata untuk para suaminya itu di tahun-tahun itu tuh banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri. Jadi bisa dibilang kalau di saat pagi sampai siang hari itu yang ada di rumah tuh cuman emak-emaknya doang tuh pada ngerumpi kanan kiri. Jadi boleh dibilang saat pagi dan sampai siang hari sebelum anak-anak mereka itu pulang, itu lingkungan tuh sepi aja gitu. Ya paling-paling antar tetangga tuh saling menyapa atau misalkan saling minta cabai lah, minta bumbu lah, yang kayak gitu-gitu. Biasalah kebiasaan emak-emak kampung. Nah ceritanya pada suatu hari, ini tuh ceritanya pagi guys, sekitar jam 10.
Dan biasanya di jam-jam itu tuh belum ada anak-anak mereka, anak-anak Mbak Jamilah ataupun tetangga-tetangganya yang udah pulang sekolah. Karena kan emang rata-rata mereka itu udah pada sekolah SD kan. Jadi pulangnya itu biasanya tuh di atas jam 11 siang. Jadi ceritanya si Mbak Jamilah itu lagi masak di dapur. Tiba-tiba dia kebelet pipis. Dan untuk pipis dia pasti harus ke kamar mandi dong, ke toiletnya. Gak mungkin juga dia pipis di dalam rumah kan. Nah, karena toiletnya itu ada di luar rumah, jadi dia harus melewati dulu halaman belakang rumah dia, barulah sampai di bangunan kecil yang dipergunakan sebagai toilet keluarganya dia, keluarganya si Mbak Jamilah ini. Dan antar tetangga tuh cuman dibatas atau disekat oleh pagar-pagar bambu yang cuman setengah badan orang dewasa guys, jadi cuma sepinggang gitu. Dan dengan kata lain, Mbak Jamilah ataupun tetangga-tetangganya yang lain tuh bisa saling intip gitu halaman satu sama lain. Termasuk saat Mbak Jamilah itu keluar dari dapur dan hendak ke kamar mandi, dia bisa melihat dengan jelas halaman belakang atau halaman samping tetangga-tetangganya. Dan rata-rata biasanya rumah-rumah di kampung kala itu, mungkin sampai sekarang juga ya, di bagian samping rumahnya itu selalu ada pintu samping guys, untuk mengarah ke halaman belakang atau mengarah ke rumah tetangganya. Jadi biar saling deket gitu loh. Nah saat itu tuh kan jam 10 pagi, Mbak Jamilah itu berjalan menuju ke toilet kamar mandinya dia lah ya, ke kamar mandinya dia di bagian belakang rumah. Dia itu nggak sengaja tuh melihat ke sebuah arah, di mana arah itu adalah halaman belakang rumah tetangganya. Di situ tuh ada pintu samping yang biasanya tuh tetangganya tuh suka duduk di situ, atau kalau nggak suka motong-motong bumbu di situ, dan dia tuh suka bertegur sapa gitu. Tapi hari itu tetangganya tuh nggak lagi beraktivitas di pintu samping itu, melainkan Mbak Jamilah itu melihat sepasang anak kecil yang kira-kira tuh usianya tuh 5-6 tahun gitu, satu laki-laki satu perempuan, tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana juga, udah telanjang aja gitu bulat-bulat. Kenapa Mbak Jamilah bisa tahu itu laki-laki dan perempuan? Karena yang satu tuh ada rambutnya panjang sekitar sebahu gitu, dan satunya itu botak. Nah sebenarnya Mbak Jamilah tuh udah rada-rada janggal nih, ini anak siapa? Karena kan tadi aku udah bilang tuh, kalau di kampung itu rata-rata antar tetangga tuh saling kenal satu sama lain, itu anak siapa rumahnya di mana tuh udah pasti tahu. Dan untuk rumah tetangga yang satu ini tuh nggak punya anak kecil seumuran itu, anaknya udah pada gede seumuran anaknya Mbak Jamilah, umur 11 tahunan. Terus kenapa nih, ini anak siapa? Apa anak saudaranya yang lagi dateng atau gimana? Sama dia itu dilihat-liatin, dideket-deketin gitu. Tapi makin diamatin, makin dideketin, Mbak Jamilah itu makin merasakan ada yang aneh nih. Kenapa kulit dari dua bocah kecil ini tuh nggak kayak kulit-kulit bocah pada umumnya, atau nggak sama seperti kulit manusia pada umumnya. Kecenderungannya itu lebih berwarna, lebih pucat, keabu-abuan gitu. Ini anak ini pada masuk angin apa gimana? Terus kok ada gitu loh, anak kecil ini nggak dipakein baju pagi-pagi begini. Dan memang for your information, ini rumahnya tuh emang di kampung guys, tapi nggak sekampung itu, nggak terlalu biasa juga ada anak kecil tuh yang nggak dibajuin untuk main di halaman. Rata-rata memang mereka tuh udah dipakein baju dulu baru boleh main di halaman gitu. Nah karena Mbak Jamilah merasa ada yang aneh, Mbak Jamilah itu memberanikan diri untuk terus mendekat sampai dia itu membuka pagar. Jadi pagarnya tuh ada bagian yang bisa dibuka kayak pintu gitu. Dia buka, terus dia masuk ke halaman belakang rumah tetangganya. Ya emang udah biasa mereka begitu. Terus sama dia makin dideketin, posisi kedua anak kecil tadi itu tuh membelakangi Mbak Jamilah, jadi menghadap ke pintu samping rumah tetangganya gitu, paham ya? Dan setelah udah deket banget, mereka itu kayak ketawa satu sama lain. Tapi anehnya, walaupun wajah mereka itu nggak melihat ke arah Mbak Jamilah, seolah-olah Mbak Jamilah itu ngerasa mereka berdua tuh sedang ngetawain Mbak Jamilah. Jadi Mbak Jamilah tuh rada-rada sensi bisa dibilang gitu. Nah, Mbak Jamilah kan ngerasa ini anak kecil, anak siapa, nggak sopan banget kok bisa ngetawain orang tua gitu kan. Sama Mbak Jamilah ditegur itu dua anak kecil. Kamu anak siapa? Aku nggak pernah lihat. Anak siapa kamu? Gitu kan. Mereka langsung diam tuh ketawanya. Mereka langsung berhenti tuh ngobrolnya. Tapi sesaat setelah ditegur, dia kan diem tuh kedua bocah ini. Setelah itu nggak lama kemudian mereka kembali lagi cekikikan. Jadi Mbak Jamilah itu ngerasa kayak diketawain lagi. Akhirnya Mbak Jamilah itu disamperin dong. Ditowel itu punggung kedua anak ini kan. Mereka berdua itu noleh pelan-pelan. Nah, pas mereka benar-benar sudah di posisi berhadapan dengan Mbak Jamilah, Mbak Jamilahnya langsung kaget guys. Kenapa? Karena wajah dari kedua bocah ini tuh emang beda daripada wajah-wajah bocah-bocah pada umumnya. Yang namanya mata itu ada satu doang di bagian jidat, dan posisinya itu vertikal, bukan menyamping horizontal kayak mata kita. Jadi bisa dibilang kalau kalian bisa membayangkan tuh kayak mata dajjal, dan di samping bentuk matanya atau posisi matanya itu yang vertikal, jadi kayak memanjang ke atas ke bawah gitu. Bibirnya pun itu juga vertikal guys, serem banget. Dan setelah ngelihat muka bocah ini, Mbak Jamilah pasti langsung ketakutan dong, langsung teriak-teriak minta tolong, langsung lari kabur masuk ke dalam rumahnya dia. Gak jadi tipis itu dia. Nah syukur alhamdulillahnya Mbak Jamilah gak pingsan aja itu.
Kebetulan ada satu tetangga lain tuh, tetangganya Mbak Jamilah yang lain tuh ngelihat Mbak Jamilah tuh lari-larian sambil teriak-teriak minta tolong. Disamperin lah Mbak Jamilah ke dalam rumahnya dia. Emang mereka kan saling akrab tuh satu sama lain bertetanggaan tuh. Dia langsung aja masuk ke dalam rumahnya Mbak Jamilah. Langsung ditanya kan, Jamilah ngapain kamu? Ngapain kamu itu ketakutan kayak gitu? Itu Mbak gitu. Jamilah tuh nggak bisa jawab sampai gelagapan gitu. Saking takutnya, saking shocknya tuh ngeliat mukanya dua bocah yang serem tadi tuh. Kenapa? Kenapa apa yang kamu lihat di rumah sebelah itu? Iya, tadi aku tuh ngeliat ada dua bocah. Nah, kayak apa bocahnya? Kata si tetangga ini ya, sebut saja namanya itu Nana gitulah ya. Nah, kata Mbak Nana ini kayak apa tuh bocahnya Jamilah? Nah, Mbak Jamilah tuh jawab tuh, ya anak kecil gitu umur 5 sampai 6 kan di sini nggak ada ya. Anak-anak kita kan pada sekolah kan jam segini. Ngapain dia main di situ di rumah tetangga sebelah itu? Terus gue samperin nak gitu kata si Jamilah kan. Pas aku samperin aku colek karena itu nggak sopan banget dia tuh ngetawain aku. Pas mereka noleh gue kaget, matanya itu bentuknya tuh manjang ke atas bawah, bibirnya mulutnya itu juga kayak gitu. Astagfirullahaladzim, gue takut banget nak. Nah denger cerita kayak gitu ya Nana langsung shock. Anak siapa modelannya kayak begitu? Apa anak alien apa gimana? Tapi yang jelas memang ada gosip yang menyebar di antara para tetangga tuh. Kalau ada tetangga kampungnya mereka itu yang miara tuyul guys. Tapi si Mbak Jamila ini bener-bener nggak punya ekspektasi seserem itu tentang muka tuyul kan. Soalnya kalau di film-film tuh tuyul itu kan digambarkan ya bocah kecil botak aja gitu. Mukanya kayak bocah kecil botak. Seserem-seremnya paling ya cuman rada-rada pucat gitu kan ya. Apalagi kalau tahun-tahun segitu kan mereka kok pengaruh banget sama sinetron Tuyul dan Mbak Yul yang tukang ngapung di laut kan. Jadi ya nggak pernah kebayang kalau muka tuyul sebenarnya itu seserem itu. Nah semenjak hari itu akhirnya tetangga-tetangga itu kan pada tahu kan, dikasih tahu ya biasalah ya di kampung kalau ada jarum jatuh satu aja semua seluruh kampung tuh dengar bunyi kelinting gitu kan. Kalau ada satu aja warga yang kentut tuh seluruh kampung tuh bau gitu, bisa nyium itu kentutnya. Apalagi berita heboh ini, si Jamilah ngelihat tuyul di rumah tetangga itu. Tapi memang sih mereka itu meyakini kalau tuyul ini adalah peliharaan dari salah satu warga dari tetangga desa mereka. Bukan warga desa situ, bukan juga tuyul tetangganya tadi ya. Karena memang udah lama banget warga tuh mencurigai satu rumah yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat gitu. Yang tadinya tuh orang susah gitu maksudnya, tiba-tiba bisa bangun rumah gedong guys. Ya ini nggak tahu ya apa perihal mereka cuma sirik aja atau memang dia itu miara tuyul. Tapi yang jelas semenjak saat itu mereka itu ngadain pengajian dan setiap rumah itu kayak nyebar-nyebar kacang ijo gitu. Apalagi tuh di daerah sekitar lemari-lemari. Jadi tempat-tempat sekitar lemari-lemari tempat mereka nyimpen duit tuh supaya duit mereka itu nggak dicolong tuyul gitu. Nah kalau udah disebarin kacang hijau tetap hilang duitnya, berarti yang nyolong tuh tuyul yang rambutnya hitam alias lakinya sendiri mungkin buat main sabung ayam. Dan cerita ini tuh dipertegas lagi setelah sampai nih di kupingnya si tetangga yang rumahnya ada tuyulnya tadi tuh. Dia tuh bilang emang beberapa minggu terakhir itu dia itu sempet kehilangan uang beberapa kali. Dan anehnya nih, misalkan nih ada uang 50 ribuan diikat jadi satu ikat. Itu dalam satu minggu tuh yang hilang paling 2 lembar. Ntar minggu depan tuh 2 lembar. Ntar beberapa hari lagi cuma 2 lembar. Nggak pernah lebih dari 2 lembar. Dan konon katanya bagi yang percaya, tuyul itu kalau ngambil uang tuh nggak bisa tuh sekalian 2 juta gitu satu gulung. Atau misalkan tuh satu gepok gitu, nggak bisa. Mereka tuh cuma dijatah ngambil tuh paling 2 lembar, 3 lembar, atau 5 lembar gitu. Tapi ya emang percaya nggak percaya sih. Semenjak para tetangga itu tuh ngadain doa-doa dan nyebarin kacang ijo di titik-titik di mana mereka itu sering naruh duit atau harta kekayaan gitu ya. Tuyul itu tuh nggak pernah kelihatan lagi guys. Dan tetangganya si Mbak Jamila ini nggak pernah kehilangan uang lagi. Jadi itulah tadi kisah tuyul lagi pacaran. Ini mungkin manusianya aja yang suuzon ya. Karena kalau menurut aku sih nggak mungkin ya tuyul anak kecil gitu bisa pacaran. Tapi ya entahlah siapa yang tahu. Lagi pula itu kan bukan manusia, itu kan setan. Ya, manusia aja kalau udah ketemu pacarnya bisa jadi setan. Tapi yang jelas aku ingin berterima kasih. Thank you banget udah menyimak video ini, konten ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka aku bakal lanjut cerita-cerita kisah horor yang lain-lainnya lagi. Semoga sih kalian pada suka ya. Soalnya kalau kalian nggak suka lah kita lapar, kita kagak makan. Naudzubillah min dzalik coy. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.